Hai sahabat menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai, aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang udah like dan subscribe. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai skill dalam bahasa Inggris. Ini penting banget loh untuk kalian tahu, karena dengan memahami skill-skill dalam bahasa Inggris, jadi kalian tahu nih kemampuan mana yang ingin kalian tingkatkan dan juga kemampuan mana sih yang mungkin bisa dipelajari gitu dari sekitar. Oke? Oke, kita langsung mulai aja. Skill yang pertama adalah speaking atau kemampuan untuk mengucapkan kata-kata dan berkomunikasi dengan suara. Contohnya nih ya, adalah ketika kamu berbicara dengan teman, guru dalam bahasa Inggris. Jadi speaking adalah kemampuan berbicara. Nah, aku ada tips nih untuk meningkatkan kemampuan speaking kalian. Yang pertama adalah praktik secara aktif. Nah, karena kemampuan berbicara, kalian tuh harus berbicara dalam bahasa Inggris itu sebanyak mungkin. Bisa dengan teman, keluarga, atau bahkan dengan diri sendiri. Gimana tuh dengan diri sendiri? Contohnya, kalian bisa berbicara dalam bahasa Inggris di depan kaca. Coba deh kalian ungkapin apa yang kalian pikirkan, tapi dengan bahasa Inggris. Misal kalian lupa dengan kosakatanya, ya udah skip aja gitu ya, ganti dengan bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Tapi usahakan full bahasa Inggris, itu tipsnya. Kemudian ada juga nih, bergabunglah dengan kelompok berbicara. Ikuti kelompok berbicara dalam bahasa Inggris atau bergabung dengan komunitas bahasa Inggris di sekitar kamu. Nah, contohnya kalau di sekolah itu biasanya ada English Club. Nah, di sana biasanya kan orang-orang itu berkumpul supaya bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Kalian jika ingin ya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, bisa banget tuh gabung ke English Club di sekolah kalian. Kemudian, simulasikan situasi nyata. Praktikkan berbicara dalam situasi-situasi sehari-hari. Contohnya nih, misalnya bertanya terkait tugas di sekolah. Jadi kalian nih bisa membuat drama lah ya sama teman kalian atau dengan orang yang di sekitar kalian gitu. Misalnya tentang menanyakan tugas gitu, tapi menggunakan bahasa Inggris. Nanti di dalam dramanya itu mungkin bisa kayak, aku lupa nih tugasnya, tugas kamu gimana nih? Gitu, kamu paham nggak dengan tugas ini? Dan lain-lain. Mungkin juga bisa kegiatan di pasar, nanti kalian berbicara jual beli atau gimana gitu ya. Oke, langsung kita lanjut ke skill yang kedua, yaitu listening atau mendengarkan. Nah, listening ini adalah kemampuan untuk mendengarkan dan memahami apa yang orang lain katakan dalam bahasa Inggris. Misal, saat kamu mendengarkan musik atau podcast dalam bahasa Inggris. Nah, kalau dari aku nih, tipsnya adalah untuk meningkatkannya, kalian harus sering-sering mendengarkan beragam materi audio, dengarkan berita, podcast, musik, dan film dalam bahasa Inggris untuk terbiasa dengan berbagai aksen dan intonasi. Ya, karena kan kita tahu ya bahasa Inggris itu tuh aksennya banyak banget. Ada yang British atau dari Inggris, ada juga American, aksennya dari Amerika. Nah, untuk membiasakan itu, membiasakan pendengaran kita dengan aksen-aksen itu, kalian juga harus banyak mendengarkan. Kalau saranku sih ya, kalian bisa memulai dengan menonton film. Yes. Nah, film yang bagus itu adalah film-film Disney, khususnya film-film kartun gitu ya. Karena menurutku di situ pengucapannya cukup bagus, cukup jelas, kemudian susunan kata, kemudian bahasanya itu juga bagus-bagus. Jadi kalian bisa coba
menonton sambil belajar. Pasti menyenangkan kan? Nah, lanjut. Ada juga transkrip audio. Nah, kalian bisa mentranskrip audionya. Misalnya nih dengan mendengarkan YouTube berbahasa Inggris, kemudian coba kalian tulis ulang apa yang kamu dengar. Ini tuh membantu meningkatkan pemahaman mendengarkan dan juga kosakata. Nah, contohnya tadi ya, misalnya kita lagi nonton eh, itu film Disney. Nah, kalian bisa nih tulis apa yang dia ucapkan gitu ya, apa yang dia katakan kalian tulis, terus kalian coba pahami, oh maksudnya ini nih gitu. Kemudian berbicara dengan penutur asli. Jika ada kesempatan, berbicara dengan penutur asli bahasa Inggris untuk merasakan bahasa dan aksen mereka. Nah, kalau sekarang dunia cukup modern ya, kalian bisa terhubung nih dengan orang penutur asli. Apa sih penutur asli itu? Jadi penutur asli itu adalah seseorang yang menggunakan bahasa Inggris ya, khususnya bahasa Inggris itu sebagai bahasa pertama. Jadi sehari-harinya mereka itu berbicara bahasa Inggris. Contohnya di mana nih? Contohnya ada Amerika ya, kemudian Inggris, kemudian bisa juga Australia. Nah, tiga negara ini biasanya tuh memiliki aksen atau pengucapan yang bermacam-macam. Coba aja nih kalian main Ome TV. Terus ganti deh cari daerah Amerika misalnya atau cari daerah Inggris. Nah, dari situ kalian akan belajar aksen mereka, kemudian gimana cara mereka mengucapkan. Atau kalian juga bisa nonton orang-orang yang lagi streaming Ome TV. Itu juga seru juga sih ya. Kalian bisa tahu nih macam-macam aksen. Oke, lanjut skill yang berikutnya adalah reading atau membaca. Nah, membaca ini adalah kemampuan untuk memahami dan membaca teks dalam bahasa Inggris seperti buku, artikel, dan surat kabar. Nah, tipsnya jika ingin meningkatkan kemampuan reading adalah baca secara teratur. Nah, kalau kalian membaca, kalian bisa nih memahami gitu ya tentang apa yang ada di dalam teks itu. Kalian bisa membaca buku, artikel, berita yang dalam bahasa Inggris secara teratur untuk memperkaya kosakata dan pemahaman tata bahasa. Oke. Kemudian, tulis kata yang tidak kamu ketahui. Nah, sambil membaca, kalian bisa menulis kata-kata yang tidak diketahui. Kemudian, tulis katanya itu dan cari artinya. Nah, karena yang paling penting adalah memahami makna, jadi kalau kalian nggak tahu artinya, coba kalian tulis dulu, kemudian nanti cari di kamus atau di Google Translate juga bisa, artinya apa sih gitu. Jadi kalian tingkatkan terus rasa ingin tahu. Artinya apa sih? Aku pengen paham deh gitu. Itu ya kuncinya. Nah, kalian juga bisa bergabung dengan kelompok membaca. Sama seperti speaking tadi, kalian butuh teman nih untuk belajar bersama-sama membaca. Kemudian eh kalian bisa berdiskusi nih tentang teks yang kamu baca dengan teman. Jadinya kan gak hanya membaca tapi kalian juga sharing. Oke, kemudian number 4, writing atau menulis. Kemampuan untuk menulis dalam bahasa Inggris seperti membuat tulisan, surat, atau cerita. Tipsnya untuk meningkatkan kemampuan writing atau menulis adalah tulis setiap hari. Iya, buat tulisan terkait kegiatan sehari-hari dalam bahasa Inggris. Kalau aku sih ya, aku biasanya menggunakan buku, kemudian menulis diary setiap malam dengan bahasa Inggris. Nah, dari situ aku mulai terbiasa untuk menulis dalam bahasa Inggris. Memang awal-awal itu terasa sulit gitu ya. Aduh, bingung nih mau nulis apa gitu. Tapi lama-lama ya udah kegiatan hari ini tadi apa gitu. Hari ini aku ketemu sama ini,
kami bicarakan ini gitu. Kalian bisa jelaskan itu. Kemudian, periksa tata bahasa dan ejaannya. Nah, kalian harus memperhatikan tata bahasa dan ejaan saat menulis dan perbaiki kesalahan yang kamu temukan. Tuh, diperiksa ya, karena kan yang penting itu adalah susunan katanya. Kemudian, dapatkan feedback atau umpan balik. Jadi, kalian minta nih teman, bisa guru, atau penulis lain untuk memberikan umpan balik tentang tulisan kamu. Nah, kalian minta saran ke mereka-mereka yang lebih ahli ya, tentang gimana nih tulisannya, apakah sudah cukup bagus, apakah ada yang perlu diperbaiki, karena kan pastinya di awal-awal itu belum tentu tulisan itu bagus ya. Jadi kalian harus terus berlatih untuk meningkatkan kemampuan menulis ini. Nah, ini berikutnya adalah vocabulary. Ini sebenarnya bukan dari skill ya. Tadi kan skill itu sebenarnya ada 4, yaitu ada speaking, berbicara, writing, membaca, writing menulis, reading membaca, listening mendengarkan. Nah, dari semua itu kita juga membutuhkan kemampuan yaitu vocabulary atau kosakata. Nah, jadi vocabulary adalah kemampuan memahami dan mengingat kata-kata dalam bahasa Inggris. Ini penting untuk memahami dan berbicara dalam bahasa Inggris dengan baik. Nah, untuk meningkatkan kemampuan vocabulary ini ya, atau meningkatkan kosakata, apa yang harus kalian lakukan? Tips dari aku adalah gunakan aplikasi kosakata. Ada banyak banget aplikasi di Play Store terkait kosakata. Nah, kalian bisa menggunakannya untuk memperluas kosakata. Bisa nih ya, paling gampang sih pakai Google Translate sih. Kalian bisa belajar misalnya menemukan kata baru nih, kalian cari di Google Translate. Ada juga beberapa aplikasi yang bisa apa ya, khusus gitu untuk kosakata harian gitu, kosakata hari ini. Nah, pokoknya banyak deh, coba kalian cari di Play Store ya. Kemudian, buat daftar kata-kata. Buat daftar kata-kata baru yang kamu temui dan buat kalimat dengan kata-kata tersebut. Nah, ini juga sebenarnya melatih kemampuan writing kalian. Jadi, ketika kalian ingin belajar memperbanyak kosakata, terlebih untuk writing atau menulis, kalian bisa cari kosakata itu. Kemudian kalian tulis deh, kira-kira penggunaan kosakatanya seperti apa. Misalnya, kalian ketemu bahwa cat itu artinya kucing gitu ya. Nah, kalian buat itu menjadi kalimat. Nah, jadinya I have a cat. Aku punya kucing gitu. Jadi catnya itu digunakan sebagai apa gitu. Kalian bisa belajar. Terus kaitkan kata dengan gambar. Nah, ini tips untuk mempermudah kalian ya, supaya ingat gitu dengan kata-katanya, yaitu dengan mengaitkan dengan gambar. Hubungkan kata-kata dengan gambar untuk memudahkan mengingat. Kemudian ada grammar atau tata bahasa. Nah, ini membahas mengenai aturan dan cara susun kata dalam bahasa Inggris. Tata bahasa membantu kita membuat kalimat yang benar dan mudah dipahami. Tipsnya untuk mengasah kemampuan tata bahasa atau grammar adalah pelajari aturan tata bahasa. Gunakan buku, grammar, atau sumber online untuk memahami aturan tata bahasa dalam bahasa Inggris. Nah, karena tata bahasa ini ibaratnya udah ada gitu ya, jadi kalian wajib untuk mempelajarinya dari buku grammar atau juga di online juga banyak kok. Dari YouTube mungkin juga bisa ya. Nah, kemudian ada latihan tata bahasa. Lakukan latihan tata bahasa secara berkala seperti mengisi celah kosong atau menyusun kalimat. Nah, kalian bisa meningkatkan kemampuan grammar ini dengan menjawab soal.
Kemudian ada perbaiki kesalahan. Nah, saat menulis atau berbicara, perhatikan kesalahan tata bahasa yang sering kamu buat dan berusaha untuk memperbaikinya. Atau biasanya ya, dalam bahasa Inggris itu bisa practice make perfect. Jadi berlatih itu membuat lebih sempurna. Jadi perbaiki kesalahannya. It's okay. Gak apa-apa untuk membuat kesalahan. Tapi ingat, harus diperbaiki kalau kita tahu itu kesalahan. Oke, itu dia skill-skill yang perlu kalian tahu gitu ya. Kalau ada pertanyaan bisa tinggalkan kolom komentar atau chat di grup. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.